Guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channelnya Cak Pras di sini, guys. Di sini tidak hanya ternak saja, tapi aku akan mengulas juga tentang pertanian, guys. Ini aku mengenalkan kalian, ini adalah sistem tumpang sari. Ini adalah sistem tumpang sari. Sistem tumpang sari adalah menggabungkan tanaman pangan yang lain dengan tanaman pangan yang kedua atau bahkan ketiga. Kayak gini, guys. Ini adalah jagung, guys. Ini sebenarnya udah mau panen, guys. Dan dulu itu nanamnya itu dibarengkan dengan singkong kayak gini. Ini singkong kuning, singkong varietas untuk tape. Biasanya ditebaskan gitu, guys. Jadi sistemnya kayak gini. Sistemnya adalah jika ini sudah tua kayak gini, jagungnya udah tua kayak gini, ini biasanya dipanen. Nanti agak menguning sedikit, dipanen, dipotong ininya batangnya, dan tetap singkongnya, karena si singkong di sini kan di sini adalah tada hujan ya, guys ya, tegalan gitu. Jadi singkongnya dibiarkan dulu 1 tahun, sementara jagung kan umurnya lebih pendek. Jadi jagungnya dulu itu yang dipanen seperti itu. Dan hasilnya itu juga meskipun tumpang sari, coba lihat. Jagungnya gede-gede banget ya, guys sih, guys. Lihat. Ini sudah mau menguning, sudah mau kayak panen gitu. Nih kalian lihat. Ya, ini sudah menguning, guys, sebenarnya udah mau panen dan sebenarnya udah bisa dipanen, tapi kayaknya orangnya nunggu free ya, karena di sini orangnya itu cenderung untuk pekerjaan gitu loh, guys, karena kerja itu disambi untuk menanam kayak gini, dan ini hanya sambian gitu loh. Lah itu juga, guys, itu juga kayak gitu. Ini adalah sistem penerapan sistem tumpang sari yang sangat ekonomis ya. Maksudnya gini loh, maksudnya meningkatkan ekonomis. Dari satu lahan seperti ini ditanamin jagung seperti di sana, guys. Itu sampai sana. Tidak hanya jagung tapi juga umbi porang, guys. Umbi porang dan juga itu pisang. Ini umbi porangnya. Coba kalian lihat. Nih, penerapan bener-bener ini adalah penerapan sistem agroforestry juga sih sebenarnya ini, karena juga dari hutan juga ini tanahnya, dan juga ini sistem tumpang sari yang sangat bagus, guys. Hasilnya itu loh, guys, segini. Jagungnya juga bagus. Aku mau masuk ya, guys ya. Ini loh, ini jagungnya juga bagus. Ini sebenarnya bisa sih karena udah tua kayak gini loh. Udah kering kayak gini. Loh, udah kering kayak gini. Ini bagus banget, guys. Jadi kayak gini, aku masuk ini ya, guys ya. Ini di sistem tumpang sari sama singkong. Lah, aku akan melihatkan kalian perbedaannya sistem tumpang sari dan tidak tumpang sari. Betapa meningkatnya ekonomis juga, maksudnya meningkatkannya juga peluang untuk panen dari 2 komoditi, yaitu singkong dan juga jagung, guys. Kayak gini, itu kan ada singkongnya itu masih ya satu berdekatan gitu, guys, sama pohonnya jagung kayak gitu. Lah itu saling berdekatan kayak gini. Ada umbi porang juga, itu ada umbi porang, guys. Ada umbi porang, soalnya nanti itu kalau jagungnya udah panen, jagungnya itu dipotong sendiri, guys, tanpa merusak dari singkong itu sendiri. Jadi nanti itu singkongnya akan jauh tumbuh lebih bagus kalau misalkan jagungnya itu udah panen. Jadi satu lahan bisa digunakan berbagai macam tanaman, artinya tumpang sari. Dan itu juga ada pohon pisang. Jadi bisa digunakan sebagai sebagai lahan untuk semua varietas tanaman, baik jagung, umbi porang, singkong maupun pisang. Lah, bedanya dengan ini singkong aja, guys. Padahal ini lahannya yang sangat luas, guys. Nih, aku tunjukin ke kalian ya. Ini singkong aja. Loh, ndak ada jagungnya. Padahal kalau kita ketahui, sistem panen jagung itu lebih cepat, guys. Ini cuma mungkin ada pisang, dan pisangnya pun nggak sehat kayak gitu. Dan ini cuma ditanamin singkong aja, guys, singkong kuning, karena di sini banyak singkong kuning ya yang digunakan untuk tape, komoditinya lebih banyak itu. Tapi ya sangat rugi, guys. Ayo, ini sebenarnya terserah sih kalian, atau terserah yang menanam juga. Saya ya kayak di sini tidak menyalahkan, tapi akan jauh lebih baik jikalau itu sistemnya ditumpang sari seperti itu. Ini nanamnya beberapa nggak jauh beda dengan itu, guys. Ini cuma komoditinya singkong doang kayak gini.
Coba kalau misalkan, dan itu pupuknya itu sama loh guys, misalkan pupuk urea nanti ditanamkan di sini, kalau ada jagungnya ya jagungnya tumbuh, terus singkongnya juga gemuk juga, sama juga kayak gini. Kan eman guys, eman itu sayang guys, karena apa? Karena tidak memaksimalkan lahan untuk beberapa varietas tanaman atau jenis tanaman. Coba bandingkan sama yang kayak gitu loh kan, itu jauh lebih bagus guys. Karena satu pohon singkong ditanamin 2 pohon jagung, satu pohon singkong ditanamin 2 pohon jagung, kayak gitu. Dan hasilnya akan lebih bagus. Apalagi jagung harganya sekarang mahal ya guys ya. Bisa menjadi komoditas yang menguntungkan untuk para petani atau pekebun. Kalau di sini ada pohon pisang juga, dan pohon pisangnya juga berbuah. Seperti itu. Ini adalah sistem tumpang sari yang patut kita contoh di kala musim hujan, ataupun teman-teman memiliki pekarangan yang tidak terurus ataupun tidak ditanamin kayak gitu. Jadi kita bisa mencontoh untuk sistem kayak gitu daripada yang seperti ini ya guys ya. Ya kan pilihan, semua itu pilihan guys. Ini baru menanam guys, dan ini bibitnya juga ya Allah kecil banget guys, tapi nggak apa-apa, nanti bisa gede kok guys. Ini mungkin orangnya mulai menanam ya guys ya, tapi ya nggak bisa disalahkan juga. Karena apa? Karena untuk merawat seluas ini benar-benar tanaman semua loh guys. Itu guys, bukit itu tanaman jagung dan singkong, itu sistem tumpang sari semua dari sana sampai sana. Kalau itu tidak sistem tumpang sari, tapi ada kayaknya jagungnya itu guys. Kalau aku lihat ya, ini kalau kenapa hijau, karena itu daun singkong semua. Kalau sebelahnya itu jagung, kayak gitu. Memanfaatkan lahan yang seperti ini, lahan yang sangat marginal ya guys ya, tidak bisa ditanamin tidak produktif, kayak gitu. Jadi ini guys, ini adalah sistem tumpang sari yang sangat bagus dan bisa rekan-rekan semua untuk contoh agar tidak rugi atau justru lebih menguntungkan, maksudnya menambah keuntungan dari para petani seperti itu guys. Ini tumpang sari sama ketela pohon yang ketela kuning ya guys ya. Kalau ketela kuning itu lebih menguntungkan dan jauh lebih mahal guys, karena peruntukannya untuk tape, bukan untuk kayak industri tepung kayak gitu. Biasanya kalau industri tepung kayak gini, ini singkong hijau kayak gini, singkong hijau yang kayak gini. Ini liar guys kalau ini. Jadi bisa diambil juga untuk dibuat sayur singkong kayak gitu guys. Jadi kayak gitu dulu ya guys ya, perbedaan antara sistem tumpang sari dan tidak. Dan pastinya kalau menurut saya jauh lebih menguntungkan yang seperti ini, karena menggunakan sistem tumpang sari. Begitulah guys, tapi ya harus gitu ya guys ya, pupuknya harus bagus juga, karena untuk untuk 2 tanaman yang berbeda. Saya akan masuk ini lagi. Loh, jagungnya udah kuning guys, udah bisa dipanen. Dan nanti itu singkongnya kalau misalkan udah dipanen, dia jadi seperti ini guys. Singkongnya kan karena nggak kena matahari ya, jadi batangnya agak kayak nggak kuat gitu. Itu kelemahannya. Tapi kalau nanti habis ini dipanen, pastinya lebih bagus lagi guys. Lebih bagus juga sih. Ketahanan dari batang singkong akan semakin lebih kuat. Jadi kayak gini guys, ini ke semuanya sana. Jadi ya guys ya, terima kasih sudah melihat channel Cak Pras, dan semoga menginspirasi semuanya dan kita sama-sama belajar. Ada umbi porang, ada jagung, ada singkong, dan ada pisang. Ini adalah sistem tumpang sari yang harus kita contoh. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.